dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengambil sikap hati kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kiranya kesempatan yang Tuhan berikan ini dapat kami mengerti dan bersama-sama memahami apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kiranya juga melalui kebenaran firman Tuhan ini apa yang tidak berkenan dari hidup kami dapat terkikis dan kami menjadi layak di dalam pengudusan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai kelanjutannya dari Kejadian pasal 4 ayat 19 sampai 24. Kejadian pasal 4 ayat 19 sampai ayat 24 saya akan membacakannya di bawah satu judul perikop keturunan Kain, Set dan Enos. Ayat 19, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naamah. 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema yang saya berikan pada kesempatan ini adalah jangan bangga hidup dalam dosa. Nah, di dalam kehidupan ini ada banyak kepercayaan, bahkan ya bukan hanya pribadi seseorang, tapi dalam konsep ajaran agamanya bangga di dalam dosa, bangga di dalam ketidaklayakan. Tapi iman Kristen tidak demikian, gitu ya. Setelah kita melihat Lamek adalah orang pertama di dalam catatan Alkitab yang merusak kekudusan pernikahan, yang merusak pola pernikahan yang monogami menjadi digami. Apa perbedaan digami dan poligami? Secara sederhana, kalau poligami itu memiliki lebih dari satu istri, lebih dari 2 istri, bisa 3, bisa 4 gitu, dan seterusnya, itu poligami. Tapi ini digami, memiliki 2 istri di dalam satu tempat yang sama gitu. Istilahnya seorang suami memiliki 2 istri di dalam satu rumah. Nah, ini adalah kecacatan moral yang dihidupi oleh Lamek gitu ya. Tapi mari kita melihat kehidupan Lamek ini mencemari identitas manusia yang adalah image atau imago Dei, dari gambaran dan rupa Allah gitu. Kehidupan Lamek ini mencemari identitas manusia yang lebih tinggi dari binatang, yang lebih tinggi dari hewan, tapi menjadi sederajat dengan hewan gitu. Saudara, jadi kalau ada konsep iman yang memperbolehkan hidup seperti ini, yang memperbolehkan hidup digami atau bahkan poligami atau seterusnya, itu perlu dipertanyakan gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat hanya hewan yang bisa hidup seperti itu gitu. Tapi manusia yang adalah image Allah, gambaran dan rupa Allah, tidak demikian gitu. Hanya satu perempuan yang diciptakan untuk satu laki-laki gitu. Tapi Lamek tidak gitu ya. Jadi prinsip-prinsip atau konsep yang digami atau poligami ini dimulai dari Lamek gitu. Catatan Alkitab mencatat dimulai dari Lamek gitu. Bagaimana Lamek menurunkan identitas dirinya sebagai manusia menjadi sederajat dengan makhluk hidup lainnya. Jadi Lamek tidak menjaga identitasnya sebagai manusia, tapi tentu ada alasannya gitu. Mari kita melihat kenapa demikian. Lamek nyaman dengan dosa, dan Lamek bangga dengan hidup digami. Kenapa demikian? Kenapa bisa sampai Lamek memiliki konsep demikian? Atau yang kedua, pertanyaannya, kenapa ada konsep iman yang mengizinkan bahkan memperbolehkan hidup poligami?
Kenapa demikian? Yang pertama saya mau berikan alasannya, yaitu karena mereka tidak memiliki pedoman kebenaran firman Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen, saya menjadi orang Kristen, kita memiliki pedoman. Pedoman kita apa? Alkitab yang adalah firman Allah, di mana dosa saya, dosa saudara ditegur untuk kita tidak nyaman di dalam ketidaklayakan itu gitu. Jadi melalui teks ini secara sederhana kita mengerti kenapa Lamek tidak punya pegangan, karena dari Kain yang adalah leluhurnya pergi dari hadapan Tuhan, lalu Henok, Irad, Metusael, Mehuyael gitu ya. Tidak Mehuyael, Metusael, lalu Lamek, mereka tidak punya pedoman. Lamek tidak punya pedoman firman Tuhan. Kenapa? Karena leluhurnya Kain meninggalkan Tuhan, merasa ada kedamaian di luar Tuhan. Nah, jadi kalau ada konsep kepercayaan yang menekankan poligami, digami itu diperkenankan karena dia tidak memiliki pedoman. Kenapa tidak memiliki pedoman firman Tuhan? Karena leluhur mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Kendati pun saudara bisa melihat mereka menyebut nama Tuhan, tapi bukan Tuhan yang benar. Itu alasan kenapa Lamek hidup dalam digami. Kita masuk pada poin berikutnya di ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Saudara, dari teks ini kita melihat tadi premis satu yang saya berikan adalah karena Lamek tidak menerima tuntunan firman Tuhan atau warisan iman dari leluhurnya, yaitu Kain yang pergi dari hadapan Tuhan. Tapi ternyata Lamek menanamkan ini juga di dalam rumah tangganya. Setelah rumah tangganya hidup digami atau poligami, tapi dia menanamkan dendam, kebencian, amarah. Jadi kalau ada konsep kepercayaan yang mengajarkan dendam, kebencian, amarah, atau bahkan menghalalkan untuk membunuh, itu karena mereka tidak punya konsep ketuhanan yang benar dari leluhurnya, lalu dia menanamkan itu kepada anak-anaknya. Saudara, sedikit bersaksi ya, saya dari kecil sudah merasakan hal demikian. Kenapa? Yang orang tahu begini, Batak makan babi gitu ya, atau dia bilang orang Kristen, masa Tuhan lo mati di kayu salib gitu, atau bahkan mereka tidak mau berteman dengan saya gitu. Kenapa? Karena orang tua mereka sudah menanamkan itu kepada mereka, menanamkan kebencian gitu. Jadi kita bisa tahu kalau ada iman, kepercayaan atau sebuah agama yang menanamkan poligami dan kebencian, bahkan menghalalkan untuk membunuh, tanda pertanyaan itu ternyata dimulai dari Lamek yang leluhurnya juga tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar, merasa bisa hidup tanpa Tuhan, dan ternyata Lamek pun demikian, menanamkan kebencian dan dendam kepada keluarga, di dalam keluarganya. Saudara, sebagai generasi muda juga kita tidak boleh menanamkan kebencian di dalam diri kita, menanamkan, menghalalkan untuk membunuh di dalam diri kita, itu tidak boleh. Jadi kita melihat bagaimana Lamek ini hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita melihat juga bahwa Lamek mengajarkan tindakan kriminal, pola balas dendam, dan Lamek menanamkan itu di dalam keluarganya. Jadi jangan sampai ada orang Kristen yang menanamkan balas dendam, bahkan menghalalkan untuk membunuh di dalam keluarganya. Begitu juga di dalam pribadi kita masing-masing. Karena dalam konsep iman kekristenan itu tidak diperkenankan di hadapan Allah. Saya memberikan sebuah kesimpulan dari seorang anak Tuhan namanya D.L. Moody. Dia berkata demikian, jika seorang mengalihkan pandangannya dari Tuhan dan percaya pada kekuatannya sendiri, dia akan mengalami kehancuran. Demikian perenungan singkat akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.